Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurlia Astika di channel YouTube LPC Jepara. Nah, pada pembahasan video kali ini kita masih di bab kalor, tapi kita lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang perubahan wujud zat. Ya, seperti yang kita ketahui ada 6 perubahan wujud zat ya. Nah, nanti kita akan bahas beserta contohnya di video kali ini. Jadi, bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga paham tentang materi ini. Oke, langsung saja untuk materi perubahan wujud zat. Untuk materi perubahan wujud zat, seperti yang kita ketahui, bahwa wujud zat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Dan masing-masing wujud zat ini bisa berubah bentuk dari satu wujud ke wujud yang lain. Contoh, dari padat menjadi cair, namanya mencair. Dari cair menjadi padat, namanya membeku. Nah, masing-masing perubahan wujud zat ini ada yang termasuk menerima kalor, ada yang termasuk melepas kalor. Oke, kita bahas satu-satu ya. Menerima kalor itu artinya harus dipanaskan baru dia bisa mengalami perubahan wujud. Sedangkan melepas kalor itu berarti harus didinginkan baru dia mengalami perubahan wujud. Kebalikannya. Jadi kami ya. Oke, kita bahas satu-satu untuk yang menerima kalor dulu. Menerima kalor di sini kita simbolkan dengan yang hurufnya hijau ya. Yang menerima kalor yaitu padat menjadi cair atau kita sebut dengan mencair. Mencair di sini kita kasih contoh es batu menjadi air ketika dipanaskan. Nah, peristiwa es batu menjadi air itu kan berarti butuh panas atau butuh kalor atau bisa kita katakan harus dipanaskan kan. Nah, peristiwa ini namanya mencair. Sedangkan yang kedua menyublim. Di sini kita ambil contoh kapur barus. Kapur barus yang kita diamkan lama-kelamaan akan hilang. Nah, hilangnya kemana? Itu bukan hilang karena dimakan tikus ya, tapi karena dia berubah menjadi gas. Nah, kapur barus itu kan mula-mula zat padat, terus didiamkan lama-kelamaan akan menjadi gas. Nah, pada saat kapur barus itu didiamkan, dia akan terkena energi kalor atau energi panas. Makanya lama-kelamaan kapur barus itu akan mengecil sampai akhirnya habis. Nah, peristiwa ini dikatakan sebagai menyublim, perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, untuk yang ketiga, peristiwa yang menerima kalor yaitu menguap. Contoh, menguap pada saat kita memasak air. Ya, pada saat kita memasak air, jika kita amati, mula-mula air dalam kondisi dingin. Terus kita diamkan dengan api. Lama-kelamaan air itu akan mendidih. Kalau sudah mendidih, kalau kita lihat akan ada uap airnya. Nah, peristiwa dari cair menjadi gas itu namanya menguap. Ini tadi 3 perubahan wujud yang merupakan menerima kalor atau bisa kita katakan memerlukan panas untuk berubah. Bisa dipahami ya? Sekarang kita bahas untuk yang melepas kalor atau bisa kita katakan harus didinginkan. Apa saja? Yang pertama ada membeku.
sekarang kita balik. Membeku itu kan lawan kata dari mencair ya. Jadi di sini contoh dari membeku adalah air yang diubah menjadi es batu. Air itu berarti zat cair, es batu berarti zat padat. Berarti cair menjadi padat itu namanya membeku. Nah, air menjadi es batu itu kan perlu didinginkan atau kita sebutnya melepas kalor. Bisa dipahami ya, melepas kalor itu berarti perlu didinginkan. Kalau menerima kalor berarti dipanaskan. Oke. Yang kedua, ada perubahan wujud mengkristal. Nah, mengkristal ini adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Contoh dari mengkristal ini misalnya peristiwa terbentuknya salju. Atau contoh lain dalam kehidupan sehari-hari, bunga es yang menempel di dinding freezer. Kalau kita pas buka freezer gitu kan, kita lihat banyak sekali bunga es yang menempel. Bunga es itu wujudnya padat, padahal kita tidak membuat bunga es itu. Kok tiba-tiba ada di dalam freezer kita? Nah, itu dikarenakan zat gas tadi lama-kelamaan menumpuk berubah menjadi zat padat. Airnya terbentuklah dengan bunga es. Contoh lain lagi misalnya pada pembuatan dry ice atau es kering. Itu juga merupakan contoh dari mengkristal. Kalau contoh lain bisa juga misalnya proses pembuatan garam. Nah, di sini tak kasih contoh tadi mengkristal itu bunga es ya. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada mengembun. Nah, mengembun itu merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh, adanya embun di pagi hari. Kadang kita melihat ketika masih pagi ya, kita melihat beberapa daun itu terlihat seperti terkena air basah atau kita sebutnya mengembun ya. Nah, embun itu asalnya dari uap air yang menempel di daun dan lama-kelamaan akan berubah wujudnya menjadi zat cair atau kalau kita melihatnya seperti air. Sini contohnya embun ya. Atau contoh lain, kaca di dalam mobil akan menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau pada saat hujan misalnya. Kadang kita kalau pas naik mobil terus di dalam mobil itu kita melihat kaca seolah-olah itu basah di dalamnya, padahal yang kena hujan itu bagian luarnya. Jadi kayak mengembun gitu. Atau contoh lain lagi, nah itu tadi beberapa contoh dari perubahan wujud zat. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke materi perpindahan kalor. Jadi, perpindahan kalor dibedakan menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita bahas satu-satu ya, bedanya apa sih antara konduksi, konveksi, dan radiasi, beserta contoh soalnya. Nah, perpindahan kalor yang pertama ada konduksi. Jadi konduksi itu merupakan perpindahan panas pada suatu zat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contoh, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas ketika ujung benda yang lainnya dipanaskan. Misalnya gambar ini ya, kita pegang ujung yang lain, terus yang dipanaskan ujung yang satunya. Ternyata
ujung yang kita pegang ini ikut panas. Nah, di sini dikarenakan ada perpindahan panas dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Nah, perpindahan ini dikatakan sebagai konduksi. Atau contoh yang kedua, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Terus yang ketiga, tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan yang terakhir, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Itu tadi beberapa contoh dari konduksi. Atau bisa kita katakan begini, benda yang mengalami perpindahan kalor dengan cara konduksi itu jika kita memegang benda itu terus kita merasakan panas. Bisa dipahami ya? Jadi kita harus pegang dulu benda itu, baru kita tahu kalau itu panas. Itu berarti dia mengalami perpindahan konduksi. Sekarang kita ke perpindahan kalor yang kedua, yaitu konveksi. Konveksi itu merupakan perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jadi, jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Nah, konveksi ini biasanya terjadi pada zat cair dan zat gas. Contoh, gerakan naik dan turunnya air ketika dipanaskan. Atau pada saat kita memasak air, terus mendidih. Nah, ketika mendidih itu kan terjadi siklus air ya sebenarnya. Jadi airnya itu muter di dalam mendidihnya itu jika kita amati. Nah, contoh yang kedua, gerakan naik dan turunnya kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan. Yang ketiga, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang keempat, gerakan balon udara. Yang kelima, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Jadi, konveksi ini merupakan perpindahan panas. Biasanya dia terjadi pada zat cair dan zat gas. Pokoknya kata kuncinya itu ada aliran udara atau aliran gas. Contohnya itu tadi. Pada balon udara, nah itu kan berarti ada zat gasnya. Terjadinya angin darat, angin laut. Ada anginnya juga kan. Terus pada saat menyalakan kipas angin, itu kan juga ada aliran. Terus contoh yang lain ventilasi udara. Nah itu kan juga terjadi aliran ya. Jadi aliran udara itu tadi termasuk perpindahan kalor secara konveksi. Oke, sekarang kita ke perpindahan kalor yang ketiga, yaitu radiasi. Ya, jadi radiasi itu merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Ya, jadi bisa kita katakan begini. Tanpa kita memegang, kita bisa merasakan kalau itu panas. Jadi kebalikan dengan konsep pada konduksi. Kalau konduksi, kita harus pegang dulu bendanya, baru kita merasakan panas. Itu berarti konduksi. Tapi kalau radiasi, tanpa kita pegang, kita bisa merasakan kalau itu panas. Contoh, ketika kita berada di dekat api unggun, kita merasakan panas. Nah, apakah kita pegang apinya? Enggak kan? Tapi kita merasakan panas. Nah, itu berarti radiasi, pancaran. Bisa kita rasakan panasnya tanpa kita memegangnya. Contoh lain, ketika kita berada di lapangan siang hari, ketika tidak ada hujan ya, siang hari pada saat panas, kita merasakan panas dari sinar matahari. Padahal kita kan tidak pegang mataharinya, tapi kita merasakan panas. Panas itu dikarenakan dari pancaran sinar matahari. Nah, itu berarti termasuk radiasi. Bisa dipahami ya untuk contoh-contohnya. Nah, adapun contoh yang lain, pada saat siang hari kita menjemur pakaian, itu akan lebih cepat kering yang berwarna hitam daripada yang berwarna putih. Jadi lebih cepat kering yang berwarna gelap daripada yang berwarna terang. Hal ini dikarenakan warna gelap itu lebih banyak menyerap kalornya daripada yang berwarna cerah.
Nah, itu tadi beberapa contoh dari perpindahan kalor. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Jika ada yang masih bingung dan mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.